Halo guys, kembali lagi dengan saya Argadanius. Dan di video kali ini saya akan membahas tentang peripheral dan interface. Selamat menonton. Interface atau dalam bahasa Indonesianya adalah antarmuka, merupakan garda terdepan bagi suatu alat digital. Hal ini dikarenakan interface merupakan suatu layanan ataupun mekanisme yang diberikan kepada setiap pengguna alat digitalnya. Biasanya layanan ini berbentuk komunikasi antara pengguna terhadap sistem operasi yang terdapat dalam alat digitalnya. Peripheral adalah hardware tambahan yang disambungkan ke komputer. Peripheral ini bertugas membantu komputer menyelesaikan tugas yang tidak dapat dilakukan oleh hardware yang sudah terpasang di dalam casing. Peripheral dibutuhkan sebagai spesifikasi peralatan pendukung yang dibutuhkan oleh sebuah PC agar dapat bekerja secara optimal. Jenis-jenis peripheral dan interface. Yang pertama, jenis peripheral. Jenis peripheral dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama, peripheral masukan. Peripheral masukan memungkinkan masukan pengguna dari dunia luar ke komputer. Yang kedua, peripheral keluaran. Peripheral keluaran memungkinkan keluaran informasi dari komputer ke dunia luar. Yang ketiga, peripheral input-output. Peripheral input-output memungkinkan input dunia luar ke komputer maupun output dari komputer ke dunia luar. Yang kedua, jenis-jenis interface. Jenis-jenis interface terbagi menjadi dua, yaitu interface CPU dan interface input-output. Contoh-contoh peripheral dan interface. Yang pertama, contoh peripheral. Contoh peripheral yang pertama yaitu keyboard. Salah satu perangkat peripheral dan yang pasti kalian temui ketika sedang mengoperasikan komputer adalah keyboard. Keyboard adalah jenis perangkat peripheral yang berfungsi untuk memberi input pada komputer dengan cara menekan kombinasi beberapa tombol. Contoh yang kedua adalah mouse. Mouse juga merupakan salah satu perangkat peripheral yang fungsinya adalah untuk mengendalikan kursor di layar monitor. Kursor bisa bergerak mengikuti pergerakan mouse, baik itu maju, mundur, maupun ke arah samping. Contoh yang ketiga adalah monitor. Monitor adalah perangkat peripheral yang berfungsi untuk menampilkan proses dan hasil pekerjaan komputer. Monitor adalah layar komputer yang selalu kita lihat. Contoh yang keempat adalah printer. Printer merupakan perangkat peripheral yang berfungsi untuk mencetak data digital pada komputer menjadi bentuk fisik pada kertas atau lainnya. Contoh yang kelima adalah scanner. Scanner merupakan perangkat komputer yang berfungsi untuk menerima bentuk fisik, baik berupa gambar, foto, maupun tulisan. Kemudian, hasil tersebut diolah dan ditampilkan dalam bentuk output yang ada di layar komputer. Contoh yang keenam adalah modem. Fungsi utama dari modem adalah untuk merubah komunikasi dua arah dari sinyal digital menjadi sinyal analog atau sebaliknya. Setelah itu, dilakukan proses transmisi melalui kabel telepon, lalu ditransmisikan lagi ke komputer. Contoh peripheral yang terakhir adalah LCD proyektor. LCD proyektor memiliki fungsi antara lain adalah untuk menampilkan gambar secara besar di layar dengan cara memproyeksi gambar. Yang kedua adalah contoh interface. Contoh interface yang pertama adalah command line interface. Pertama ada command line yang perintah dari penggunanya menggunakan sistem teks terminal. Biasanya pengguna akan mengetikkan baris-baris tertentu yang berisikan perintah untuk menjalankan program dan perintah pada sistem operasi. Command line interface adalah antarmuka yang paling banyak digunakan dalam alat digital, namun biasanya menggunakan kode yang berbeda-beda. Contoh yang kedua yaitu graphical user interface. Berbeda dengan sebelumnya, interface kali ini bersifat lebih sederhana dengan mengandalkan gambar sebagai petunjuk yang digunakan. Biasanya, gambar ini akan dipilih sebagai bentuk perintah dari pengguna kepada sistem operasi. Sekian penjelasan saya tentang peripheral dan interface. Eits, tapi jangan pergi dulu guys, karena masih ada video menarik selanjutnya. Bingung mau kuliah di mana?
Kuliah di UNPI aja. Terletak di Jalan Walter Monginsidi 6 nomor 129 lingkungan 2 Bahu Manado. Kampus UNPI didirikan pada tanggal 2 Oktober tahun 2000. Kampus UNPI mempunyai 6 fakultas, yaitu yang pertama Fakultas Keperawatan, Fakultas Pertanian, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Hukum, Fakultas Teknik dan Fakultas Sastra. Dan bagi teman-teman yang berminat di bagian elektrokomputer, mari bergabung bersama dengan kami di Fakultas Teknik Program Studi Elektrokomputer. Info selengkapnya bisa dilihat di media sosial UNPI. Sekian video menariknya. Thanks for watching and God bless you.